Katsiratan biidznillah. Begitu banyak kelompok kecil minoritas mampu mengalahkan kelompok besar, tapi syarat kelompok kecil itu ada di dalam biidznillah. Dan insya Allah luruskan niat, rapatkan barisan bahwa niat kita suci untuk membangun peradaban bangsa ini sesuai dengan amanat konstitusi dan menghadirkan agama sebagai panglima dari seluruh gerakan pembangunan. Selanjutnya, jika kita mendengar paparan Bapak Kiai Haji Bahtiar Hamzah, juga Bapak Kiai Haji Cecep Abdul Halim, memang kita agak sedikit ironis di sebuah negeri yang ini menurut para ahli sastra disebut sebagai sepenggal surga Firdaus yang Allah hadirkan di dunia. Tetapi kita masih mendengar jerit kelaparan dan orang ngantri untuk mencari kerja. Tetapi bagi kita sebagai seorang muslim jangan pernah kehilangan harapan. Dan karenanya Allah menggambarkan bahwa setiap perubahan, setiap zaman itu akan terjadi shifting, perubahan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa-masa kekuasaan Allah itu akan digilir gantikan di tengah-tengah umat manusia. Kita tidak perlu berkecil hati dan kita meyakini bahwa sehebat apapun masalah yang kita hadapi, sehebat apapun problematika yang kita hadapi di hadapan umat ini, kita punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Yang kedua, kita mesti memunculkan karakter dan mental pejuang. Kenapa? Sering banyak orang mengeluh dengan keadaan dan sebagainya, tetapi saya teringat dengan sebuah ungkapan peribahasa, pelaut ulung tidak hadir di tepian pantai, tetapi pelaut ulung selalu hadir di tengah deburan ombak dan gelombang besar. Masya Allah. Oleh karenanya ada sebuah nadoman sastra Arab yang mengatakan la'aqudul jubna anil haijai walau tawalat zumarul adai. Kita tidak akan duduk bertopang dagu kalaupun gelombang musuh silih berganti datang. Dan itulah orang-orang besar selalu hadir dari lumpur-lumpur kekisruhan, keterpurukan. Dan kita hadir di sini adalah salah satu motivasi besarnya adalah bagaimana keterpurukan, kezoliman itu hilang di negeri kita. Siapakah pahlawan di antara kita? Pak Jenderal Gatot Nurmantio adalah bagian harapan masa. Selanjutnya yang ketiga, mohon maaf Pak, doa, tapi ini doa itu ada dua sikut dan ada doa mulut. Untuk itu yang ketiga, bagi kita, pertama kita mesti melakukan apa? Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Menurut para ahli, sukses tujuan kita itu ada 5 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus punya al-qiyam tastahikun najah, the winning value, sukses nilai. Setiap pergerakan itu harus punya nilai, harus ada konten yang kita usung. Tidak mungkin seseorang berjuang kalau tidak punya konten, tidak punya nilai yang diusung. Nilai yang diusung yang hadir dari relung sanubari kita adalah kita ingin menghadirkan amanat konstitusi bahwa Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 1 menyatakan seluruh harta kekayaan negara itu harus dikelola oleh negara untuk menghadirkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konten kita hari ini bagaimana adalah mengembalikan pribumi menjadi pribumi dan pribumi menjadi panggung di rumah sendiri. Ini konten yang pertama. Konten yang kedua adalah kita harus punya al-jamaah tastahikun najah atau the winning team, sukses team. Sehebat apapun Cristiano Ronaldo, dia bermain di Manchester United dan di grup nasional Portugal, itu tak akan bisa hebat tanpa dorongan teman-temannya. Maka Pak Gatot Nurmantio tidak bisa bermain soloan, Pak Gatot. Maka ada Pak Ahmad Yani, ada Pak Sah Ganda Nainggolan, yang insya Allah hasil kholwatnya, kontemplasinya berapa bulan itu akan menghasilkan energi besar. Pak Said Didu dengan data-datanya, Pak MS Kakbar dengan data kehutannya, insya Allah singa-singa hutan itu akan keluar meraung.
berkolaborasi dengan tokoh Jawa Barat, kita akan menjadi sebuah The Dream Team yang akan menjadi sebuah gelombang besar untuk membawa perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kita harus memiliki apa yang disebut dengan al-minhaj tastahiqun najah, the winning system. Takbir. Ulah kata takbir. Paham belum takbir gitu. Kita harus punya sistem, Pak. Umat Islam itu sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Buya kita, Syekh kita, bahwa kita ini bagaikan busaun kabusain lain. Kita bagaikan buih di lautan yang terombang-ambing di tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Kita sekarang laksana teratai, ke atas tidak bergantung, ke bawah tidak mengakar. Begitu ada gelombang besar, bunga teratai, eceng gondok itu terbawa aliran air. Inilah umat Islam. Dan kita harus punya sistem yang jelas. Maka bagaimana Rasulullah SAW ketika dihadapkan dengan perang Khandaq yang pada saat itu ketakutannya Allah ilustrasikan, wa idza qatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika tuliyal mu'minun. Tatkala mata para sahabat dan Rasulullah itu terbelalak melihat pasukan Al-Ahzab, multi partai kalau sekarang, begitulah, multi partai. Wa balagatil qulubul hanajir, dan degup jantung para sahabat itu sudah sampai di tenggorokan. Apa yang dikatakan? Hunalika tuliyal mu'minun. Inilah masa di mana umat Islam diberi cobaan. Hari ini kita berhadapan dengan sebenarnya ada shifting tentang geopolitik yang berubah. Tatkala Amerika sudah tidak sekuat dulu, bahkan ormas NATO-nya itu sekarang ketika berhadapan dengan paman Vladimir Putin, ketika menyerang Ukraina dengan Zelensky-nya itu kan Amerika bermain di belakang. Dan sekarang ada the rising star Chinese, begitu kan? Tapi umat Islam sesungguhnya dengan 270 penduduk Indonesia ini sesungguhnya harus punya apa? Bergaining position di tingkat dunia, tidak? Kita malah menjadi follower, menjadi pangsa pasar dari produk-produk orang Barat. Terbukti ketika kita yang sakit akibat COVID-19 malah Sinovac milik Chinese yang untung, AstraZeneca milik Amerika, Pfizer-nya milik Jerman. Kita hanya menjadi pasar yang diuntungkan, yang menguntungkan mereka. Maka kita harus punya the winning team, tim yang solid, yang sukses. Dan yang keempatnya adalah al-madah tastahiqun najah. Kita harus punya konsep, the winning konsep. Konsepnya harus jelas. Biasanya kita bergerak ini adalah tanpa konsep yang jelas, tidak detail. Padahal Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimahnya, dan itu diangkat sebagai bapak sosiologi dunia, beliau mengatakan bahwa umat Islam yang akan maju itu adalah apabila ia berpikir tentang detail konsep. Dan ketika Rasulullah berhadapan dengan perang Ahzab pada saat itu, Rasulullah bertanya, ada yang punya pendapat? Salman Al-Farisi yang mengajukan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita menggali parit? Apa tujuannya? Inilah teori perang yang dilakukan di Persia untuk menghadang pasukan musuh. Kita harus melawannya dengan parit. Apa yang terjadi? Hampir 15 km dan lebar 9 meter itu dikerjakan hanya dalam jangka 1 minggu. Apa yang terjadi? Ternyata pasukan Abu Sufyan dengan 24 ribunya kolaborasi pada saat itu antara kafir Mekah, Quraisy, Yahudi Qainuqa dan Bani Nadron, mereka tidak bisa apa-apa karena mereka terhalang dengan parit. Inilah saatnya kita membentuk sebuah parit zona diametral, mana ulama lurus, mana ulama yang tidak lurus. Nah, begitu kira-kira. Dan apa yang terjadi? Kemenangan itu dimiliki umat Islam tanpa harus memulai peperangan besar. The winning concept. Makanya sesungguhnya kalau kongres ini kita harus detail apa yang akan kita lakukan, apa umat Islam yang harus kita rapatkan, karena disitulah letak kemenangan. Ta'yidullah fauqal jamaah, pertolongan Allah itu selalu hadir di atas persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir adalah al-ghayah tastahiqun najah. Kita harus punya the winning goal. Apa goal yang kita tuju? Kenapa? Penyakit umat Islam itu kalau berjuang sama-sama, begitu menikmati kue masing-masing. Maka disinilah pola kolaborasi dan sinkronisasi harus dilakukan. Begitu indahnya ketika perang Badar.
Sahabat Muhajirin protes, wahai Muhammad, aku yang harus paling banyak mendapatkan ghanimah. Begitupun orang Ansor. Ini terkait ghanimah, Pak. Kenapa? Umat Islam lebih banyak kalah itu ketika berebut ghanimah. Perang Uhud itu kenapa kalah? Satu, karena tidak disiplin. Yang kedua, ghanimah, proposal. Proposal. Ada ini. Apa yang terjadi? Kata Rasulullah, oke, ghanimah ini aku berikan lebih besar untuk Muhajirin. Sahabat Ansor protes. Kenapa? Semurni-murninya akidah, sebersih-bersihnya orang beriman, Allah menitipkan fitrah mencintai kedudukan, mencintai harta. Jadi kekuasaan itu harus kita dapat kita bayangkan. Makanya jika para kiai melihat gedung Pendopo Garut, jangan berikan orang lain, kita yang akan mengisinya. Jika kita lewat di gedung sate, bayangkan 10 tahun yang akan datang, kitalah yang akan duduk di sana. The walk of the dream, banyak bermimpi. Begitu kan? Kita sekarang melihat Monas, gedung istana, hanya datang untuk kita reuni, iya kan? Itu juga bagus. Tapi bayangkan bahwa istana itu akan menjadi tempat kita untuk mengatur umat dan mendistribusikan. Dan begitulah pemimpin. Pemimpin itu harus mampu memberikan apa? Adrenalin kuat di hadapan umat. Kata Rasulullah ketika melihat Imperium Persia dan Romawi, padahal Rasulullah pada saat itu baru 108 orang. Ketika 7 tahun diangkat menjadi nabi, itu umatnya belum banyak pada. Tapi Allah sudah menurunkan gulibatir Rum fi adnal ardi wa kum min ba'di gulabihim sayaglibun. Allah sudah berbicara tentang imperium besar. Padahal Rasulullah itu paling beberapa orang, 80 orang. Tapi Allah sudah mengajarkan tentang berpikir besar, narasi besar. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Latub tahannal Konstantiniyah. Nanti akan milik kita Konstantinopel yang menjadi pusat Imperium Romawi Timur di Turki. Pala nikmal amiru amiruha. Sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin Romawi. Wala nikmal jaisuha. Dan sehebat-hebatnya pemimpin, tentara adalah tentaranya. Rasulullah memberikan narasi kepada umat bahwa mari kita bangkitkan optimisme kita bahwa yang duduk di istana itu adalah bukan orang lain, kita. Allah. Siap? Siap. Itu harus ada proses kita. Maka kita harus cadangkan konferensi umat Islam ini, kita nanti harus menyebarkan Islam di gedung White House di Amerika. Ada salam juga Pak dari Profesor Dr. Samsi Ali, barusan saya upload di grup, katanya salam dari ini, ada sahabat kita yang bangun pesantren Inka Nusantara di Washington DC. Wow, Akbar. Dan di sekitar Chicago itu sudah ada 5 anggota DPR dari umat Islam. Jadi kita nanti harus menyimpan kader kita, Pak Sadan dan Nainggolan, setelah kontemplasi itu harus menduduki istana untuk jadi pemimpin. Tapi lihat, ketika Nabi Yusuf di penjara sampai diantarkan ke istana, berapa tahun? 40 tahun. Artinya 8 kali pemilu. Itu kalau kita bahasa teknis politik hari ini. Artinya apa? Para kiai itu harus mengajarkan tentang narasi besar di hadapan umat bahwa kita akan menduduki Eropa, bahwa kita akan mengisi ruang-ruang daripada Eropa Timur. Istana Kremlin yang ada di Vladimir Putin nanti akan menjadi pusat daripada Kongres Umat Islam. Keren kan? Keren. Satu yang hebat, doa daripada Buya dari mudah-mudahan kita bertambah istri katanya. Seni para pejuang itu kenapa menaklukkan umat? Karena ada semacam reward dari Allah ketika menaklukkan suatu daerah, mereka pun bisa dengan seninya bisa memperistri orang daerah tersebut. Iya kan? Yang paling cepat itu Eropa. Kenapa? Karena kulitnya putih. Makanya penaklukan Eropa dengan istana Alhambranya adalah bukti bahwa seni para pejuang adalah menambah energi kekuatan. Pak Ahmad Yani masih layak. Allahu Akbar. Itu dari saya. Goal yang harus jelas. La ilaha illallah. La ma'budah illallah. Yang terakhir dari saya. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika dinasti Umayyah dikudeta oleh dinasti Abbasiyah, dan seluruh kekuasaan dan anggota kerajaan itu habis, kecuali satu saja yang masih selamat, Abdurrahman Ad-Dakhil.
Abdurrahman Abdakir, satu putra mahkota yang tersisa dari dinasti Umayyah, dan dia dikejar-kejar oleh Intel. Kalau urusan Intel, beliau dari sebagainya. Nah, dia dikejar-kejar Intel, dia berlari dari pusat kekuasaan, dikejar-kejar sendirian. Berapa tahun dia berlari, melewati Eropa, melewati Afrika, 6 tahun. 6 tahun. Dan dia sampai di Eropa pada pelarian yang ke-7 tahun. Lalu di ke-12 tahunnya dia mendirikan dinasti Umayyah yang kedua dan bertahan sampai 400 tahun. Apa di tengah-tengah dia pelarian ketika ketakutan? Yang dia ucapkan sepanjang perjalanan adalah aroma uri, aku melihat apa yang aku mau. Jadi setiap para pejuang itu ketika kita berjalan, maka kita harus yakin, saya melihat apa yang aku mau, saya melihat apa yang aku tuju. Siap ucapkan semuanya? Ya. Aroma uri, aku melihat apa yang aku mau. Terakhir, spray. Dan terakhir adalah setiap apa yang kita hasilkan itu harus dimulai dengan langkah kerja nyata. Kenapa? Karena ada seorang ulama dalam muqaddimah tafsirnya, beliau mengatakan khuliqal insanu min ma'il harakah li ajlil harakah fataharrak innallaha ma'ah. Manusia diciptakan dari air yang bergerak. Karena sel sperma kita itu keluar, kata Harun Yahya, itu kecepatannya 400 km per jam, melebihi kecepatan pesawat Sukhoi. Dan saya kira kalau Pak Jenderal kita ini kecepatannya lebih. Beda jangan udah datang langsung nundutan, eta mah keluarna lempak ceprot bermain. Kita diciptakan oleh Allah dari air yang bergerak. Li ajlil harakah, supaya kita bergerak, fataharrak, bergeraklah. Innallaha ma'ah, Allah bersama orang-orang yang bergerak. Inilah yang dibutuhkan oleh kita. The winning venue, the winning concept, the winning system, the winning team, the winning goal. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabbitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhuf wasrah sudurha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli alaik wa ahiha ala ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma aslih lana dinana, Allahumma aslih lana dunyana, Allahumma aslih lana akhiratana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah.